Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Tematik Magelang Utara 4. Di sini kami akan menceritakan mengenai kegiatan apa saja yang telah kami lakukan selama masa KKN. Nah, sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Kusuma Wardani dari S1 Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Alfiati Sundari dari S1 Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Adnan Nurul Laksmi dari S1 Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Sarah Taraningsih dari S1 Agroteknologi. Nah, mungkin langsung saja di sini kami akan langsung menceritakan mengenai kegiatan selama KKN. Baik. Yang pertama, kita akan bercerita tentang siapa dulu nih? Mungkin tentang kelompok taninya dulu ya. Kan sasaran kita tuh di kelompok tani. Tapi kelompok tani di sana itu bukan gabungan dari petani-petani, melainkan dari warga yang bergabung terus membentuk kelompok tani. Jadi warganya dia berperan dalam kegiatan-kegiatan pertanian, tapi secara umum itu warga masih awam tentang kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, di sana kita karena tujuan kita itu memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah warga. Di sana nanti lahan rumah warga itu dijadikan untuk tempat budidaya tanaman sayuran. Kegiatan yang kami lakukan di sana itu memberikan seperti edukasi dan pelatihan kepada warga tentang pembibitan, lalu pembuatan pupuk organik dan pestisida organik. Untuk pembibitannya itu kan dari benih tanaman sayuran itu awalnya direndam dulu pakai bawang merah. Tujuannya untuk mempercepat dari proses berkecambahan, kan dari bawang merah itu ada auksinnya. Nah, dari penggunaan auksin yang ada di bawang merah itu bertujuan untuk mempercepat berkecambahan. Lalu kami juga mengajarkan bagaimana cara untuk merendamnya, berapa lama cara merendamnya, lalu juga untuk media tanamnya. Media tanam yang digunakan itu tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Itu kan alat yang digunakan itu tray pembibitan. Nanti di media tanahnya itu ya, media tanah sama pupuk kandang yang udah dicampur dimasukkan ke tray, lalu dibasahi dengan air, terus benih yang udah direndam dengan bawang merah itu ditanam di tray pembibitan tersebut. Terus acara selanjutnya itu kami mengajari mengenai cara pembuatan pupuk organik yang kemarin, pupuk organik dari sayur yang udah nggak kepakai lah, jadi kayak ya, udah layu, busuk, terus sisa masak. Nah, untuk pupuk organiknya itu menggunakan mol. Terus campuran dari pupuk organiknya itu sayur, terus apa aja ya? Beras, air cucian beras, air kelapa sama mol. Molasenya ini bisa diganti juga pakai gula Jawa. Itu kita ajarkan ke ibu-ibu cara pembuatannya. Pakai botol yang kemarin kita pakai botol, jadi dikasih selang. Jadi di situ kita juga bisa memanfaatkan botol bekas untuk membuat wadah pupuknya. Terus juga kan itu 2 minggu, terus setelah 2 minggu juga kita mengajarkan kepada ibu-ibu untuk cara pengaplikasian pupuk itu ke tanaman. Selain itu juga kan bibit benihnya setelah 2 minggu itu kan udah tumbuh jadi bibit yang siap dipindah tanam. Kita juga ngajarin gimana cara pindahnya ke polybag itu. Terus kan di sana juga ada bibit-bibit yang udah disediakan. Ada bibit apa aja ya? Tomat, cabai, sama terong. Nah, di bibit itu terserang hama, gitu kan? Nah, terus kita juga ngajarin nih gimana sih cara untuk ngatasin bibit-bibit yang terserang hama. Sebenarnya udah nggak bibit sih karena udah agak tinggi ya, udah agak tinggi itu. Terus di itu kita ngajarin gimana cara membuat pestisidanya itu dari bawang putih. Terus kita ngajarin lah di sana caranya itu gimana. Terus kita juga ngaplikasiin ngajarin ke ibu-ibu cara aplikasi dari pestisida bawang putih itu. Juga waktu pengaplikasiannya kita juga informasikan berapa kalinya begitu. Terus juga waktunya kan sebaiknya pagi, kalau siang takutnya entah tanamannya kering. Tapi kita di sana tuh nggak cuma sama itu. Iya, ada sama jadi kita nggak tertutup entah itu anak kecil boleh ikut, yang penting kan masih dalam satu lingkup kelurahan. Iya. Cuman juga ada anak-anak yang
Antusias anak-anak waktu. ikut membantu. Tapi di situ kami lebih ke sasarannya kelompok kami. Jadi kemarin yang datang itu hanya anggota kelompok kami begitu. Terus Ngapain lagi? Terus sama bikin materi juga, Ah, kita bikin materi materi. tentang petanya biar ibu-ibunya nggak lupa. iya, jadi selain kita ngasih pembelajaran, kita juga ngasih bekal berupa materi begitu. Dan materinya itu kita jadiin buku, jadiin satu, terus kita bagikan sama anggota kelompok kami. Karena di sini tuh anggota kelompok taninya itu bukan yang udah nggak muda lagi gitu loh, udah pada sepuh-sepuh gitu kan, jadi mereka gampang lupa gitu. Jadi kalau misalkan ada bukunya, suatu saat mereka lupa ingin iki aku Baca lagi. iya Bisa membuka. Gimana caranya itu Tuh. bisa membuka materi atau Iya. penjelasan tadi. Selain itu ada lagi loh tentang keadministrasian, kelembagaan, sama kita juga mengajarkan bagaimana cara budidaya tanaman dengan teknologi. Untuk administrasi kita kupas sama Mbak Dewi ya. Jadi Ini untuk binatang hidup ya? Iya. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu kita membahas mengenai masalah administrasi kelompok tani ya. Jadi di sana itu Administrasinya tuh belum baik lah, belum Ya, masih kurang Belum, efektif ya. gitu, perlu Bawah standar. pembaruan. Ya. nah untuk kegiatannya sendiri itu kemarin kita pertama sarasehan ya. Iya, Sarasehan sarasehan dulu. mengenai administrasi di sana. Jadi tujuan dari adanya sarasehan itu biar kita itu tahu dulu administrasi di sana itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu kan akan terkorek nih masalahnya, masalah apa aja yang membuat kegiatan administrasi di sana itu kurang berjalan. Terus apa lagi? Administrasinya apa aja ya kemarin yang dikasih ke sana? Kayak itu, buku-bukunya itu jadi itu kemarin pas sarasehan itu kita kan ngasih materi dulu ya, materi mengenai kelengkapan administrasi kelompok tani. Jadi itu ada administrasi kegiatan dan administrasi keuangan. Jadi kalau dibahas sih itu bakal materinya banyak banget ya. Jadi di sana itu pengurus kelompok tani di sana jadi lebih memilih ke apa yang dia butuhkan aja, nanti kan kita bantu begitu. lanjut ya ke kegiatan yang
kita belum buat tapi keanggotaan sudah ada. Cuma gini dasarnya apa Bapak tadi moga SK-nya selesai di Oh iya, dibutuhkan untuk kelengkapan kebutuhan Pak. kumpulin buat dijadikan arsip. Iya, surat-suratnya itu. Ini minta Pak Lili, surat-suratnya biasanya ke Pak Lili ya. Nah, Pak Lili gimana sih? Umpamanya kalau kemarin kayak barang datang, lupa-lupa gitu. Ah, ini sejarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknologi. Ini program selanjutnya. Teknologi ini tujuannya itu untuk membantu gimana caranya itu ibu rumah tangga yang cocok tanam itu memanfaatkan lahan nih, kan lahan di sana kan enggak ya kan enggak luas ya. lahannya tuh sempit-sempit. Ya, di sini kita mengajari teknologi hidroponik untuk memanfaatkan lahan ini yang sempit ini. Nah, hidroponik sendiri itu suatu budidaya tanaman yang menggunakan media tanam itu air. Nah, karena hidro sendiri itu berarti air. Nah, kenapa kebutuhan air pada hidroponik ini lebih sedikit dibanding kita menggunakan tanah, media tanah. Untuk keuntungannya sendiri itu tidak membutuhkan tanah. Nah, air itu bersirkulasi di dalam sistem dan bisa digunakan untuk keperluan lagi. Misal itu nanti airnya itu bisa dikasih ikan nih, kan jadi Aquaponik. nah sistemnya berubah ke aquaponik. Selanjutnya itu bisa memberikan hasil yang banyak karena itu tadi kan lahannya sempit. Kalau pakai hidroponik itu kan kita sistemnya berunda. Nah, dari berunda ini kita menghasilkan tanaman yang banyak. Selain itu tanamannya itu lebih cepat tumbuhnya karena nutrisi yang di tanaman hidroponik ini nutrisinya itu berkecukupan, makanya dia lebih cepat untuk tumbuh. Untuk sistem hidroponiknya sendiri itu nggak melulu pakai alat sih, jadi bisa dengan menggunakan botol-botol bekas ya, cup bekas. Hidroponik sederhana. Yang tanpa mesin. Nah, hidroponik sendiri ini kita di sini hanya membuat kayak video pembelajaran gitu. Kita kemarin juga sempat praktik mengenai hidroponik yang sederhana itu yang Ya, pakai cup. botol. Ya pakai cup kecil. Nah, itu kita kenapa sih kita ingin mereka tahu tentang hidroponik itu, karena mereka itu lebih banyak ke ibu-ibu rumah tangga. Jadi kan kayak mereka sibuk mengurus rumah tangga, terus untuk menyirami pun mereka kadang nggak sempat juga, nggak sempat waktu. Karena hidroponik ini itu nggak perlu kita menyiram lagi karena ada air tadi yang mengalir. Mungkin untuk peralatannya itu pemberian nutrisi ya, terus setiap harinya ditambah gitu kan ya. Nggak harus setiap hari sih ya, bisa satu minggu sekali. Atau satu minggu itu bisa beberapa kali. Karena airnya mengandung nutrisi kan. Iya. Airnya udah dicampur nutrisi dulu. Nah, untuk cara menanam hidroponik sendiri itu ada pembibitan, ada penyemaian, terus penyiapan media tanam, pupuk, sama yang satu lagi itu ada perawatan. Nah, untuk pembibitan sendiri ini disarankan untuk bibit yang hibrida supaya buah atau sayur itu yang dihasilkan cukup baik. Untuk yang kedua itu penyemaian. Sistem hidroponik bisa menggunakan bak dari kayu atau plastik nih. Nah, makanya itu dari penyemaian itu tadi kita bisa memanfaatkan kap tadi ya untuk penyemaian biar murah biaya juga. Nah, yang ketiga itu ada persiapan media tanam. Nah, media tanam ini kita menggunakan air tadi agar ini syarat media tanam itu untuk hidroponik itu mampu menyerap dan menghantarkan air agar ini akarnya itu tidak busuk. Dan yang keempat itu pupuk atau nutrisi. Nutrisinya tadi yang hidroponik itu apa, Sar? Ampemix. Nah, Jadi yang Ampemix. biasa digunakan Ampemix.
Nah, untuk yang kelima itu perawatan. Nah, perawatan ini tidak berbeda nih sama yang tanah. Karena itu tadi kan hidroponik itu lebih mudah perawatannya. Paling cuma mengganti air 1 minggu sekali atau 1 minggu itu bisa beberapa kali. Sesuai kebutuhan ya. Iya, sesuai kebutuhan Untuk juga nih tanamannya juga. tanamannya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan hidroponik ini saya tiga Nah, tadi kan udah ya dijelasin kegiatan yang teknologinya nih. iya, sekilas tadi kan juga udah ada empat Kita jelasin empat kegiatan. Nah, di sana itu kita kegiatan nggak melulu di tempat, jadi kita kan ada daring ya, Ada daring, ada terus luring. pertemuan terbatas itu, Iya. terus Kita juga ngasih ya di sana kayak nutrisi oh iya Kita ada acara memberikan kenang-kenangan kayak nutrisi biar ibunya itu semakin giat nih untuk buat menanam. semangat ibu. Nah, selain tadi kita ngasih nutrisi, kita juga ngasih anggota kelompok tani, lebih tepatnya pengurus ya. Pengurus kelompok tani itu buku kelengkapan administrasi. Jadi itu ada buku-buku yang Dibutuhkan ya. benar-benar dibutuhkan sama dia. Jadi kan administrasi itu ada banyak banget. Jadi kita hanya membuatkan yang apa yang perlu dibutuhkan aja, kayak tadi ada buku Kas, pengurus, kas, anggota. itu, terus ada Kartu anggota juga. Kita juga membuatkan stempel, itu banner, kita juga sekalian ya banner untuk sekretariatnya. Iya. Dan untuk sekretariatnya itu kita itu menentukan juga, kan dia belum punya sekretariat ya. Jadi kita di situ kayak membahas Mau ditempatin di mana nih kantor kayak pusatnya Nah, kelompok akhirnya tani ini. kita menunjuklah satu orang koordinator di situ untuk menjadikan rumahnya itu sekretariat. Nah, Gitu. Itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa tetapkan protokol kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker kemana-mana, jaga jarak, social distancing, dan jangan lupa demonstrasikan social distancing ini ke teman-teman kalian. Pokoknya jangan lupa cuci tangan ya. Patuhi protokol kesehatan. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.